Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Christian Armendais Masuk dengan NIM 2523752097. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang pusat pertanggungjawaban di pemerintah, teori dan aplikasi. Materi ini membahas bagaimana setiap unit dalam pemerintah memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mengelola sumber daya, menjalankan program, serta mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Dengan adanya pusat pertanggungjawaban, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada slide yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen dimulai dari perumusan strategi yang biasanya dituangkan dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Setelah strategi ditetapkan, pemerintah melakukan perencanaan program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, program tersebut diterjemahkan ke dalam anggaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Setelah kegiatan berjalan, dilakukan pelaporan kinerja untuk melihat apakah target telah tercapai. Hasil laporan kemudian dievaluasi dan digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dalam proses ini terdapat beberapa komponen penting, yaitu detektor yang berfungsi mengumpulkan informasi, asesor yang membandingkan hasil yang standar yang ditetapkan, efektor yang melakukan tindakan perbaikan, dan jaringan komunikasi yang memastikan informasi dapat tersampaikan dengan baik. Sederhananya, proses ini mirip seperti mahasiswa yang ingin lulus dengan IPK yang tinggi. Mahasiswa membuat target, menyusun jadwal belajar, melaksanakan rencana tersebut, lalu melihat hasil nilai di akhir semester. Jika hasilnya belum sesuai target, maka strategi belajar perlu diperbaiki. Prinsip yang sama juga diterapkan dalam pemerintahan. Slide yang kedua, komponen dan struktur pengendalian. Dalam sistem pengendalian manajemen terdapat beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Komponen tersebut meliputi perencanaan, koordinasi, komunikasi, pengembalian keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Selain itu, terdapat faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan sistem pengendalian. Faktor internal mencakup budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta sistem informasi yang digunakan. Sedangkan faktor eksternal meliputi regulasi pemerintah, koordinasi ekonomi, pengembangan teknologi, dan situasi politik. Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian manajemen tidak hanya bergantung pada sistem yang diterapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan organisasi. Contohnya, pemerintah memiliki program pelayanan kesehatan yang baik, namun jika tenaga kesehatan yang kurang atau koordinasi antar instansi tidak berjalan dengan baik, maka program tersebut tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, semua komponen harus bekerja sama secara terpadu. Slide yang ketiga, konsep pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer atau pimpinan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap kegiatan tertentu. Konsep ini bertujuan agar setiap unit kerja dapat fokus pada tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab atas hasil kerja yang dicapai. Fungsi pusat pertanggungjawaban antara lain sebagai dasar perencanaan, alat pengendalian, sarana penilaian kerja, serta media pendelegasian wewenang. Selain itu, sistem ini juga dapat mendorong inovasi karena setiap unit diberikan ruang untuk mengelola tugasnya secara lebih efektif. Yang terpenting, pusat pertanggungjawaban membantu memastikan bahwa tujuan masing-masing unit telah berjalan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Misalnya dalam kampus terhadap perpustakaan, kepala perpustakaan bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan, jumlah koleksi buku, dan kenyamanan pengunjung. Jika terjadi masalah dalam pelayanan perpustakaan, maka pihak yang pertama kali dievaluasi adalah pengelolaan perpustakaan. Prinsip yang sama berlaku dalam organisasi pemerintahan. Yang keempat, jenis pusat pertanggungjawaban. Secara umum terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Pertama, pusat biaya, yaitu unit yang fokus pada pengendalian dan efisiensi biaya. Contohnya adalah dinas yang bertugas memberikan pelayanan publik. Yang kedua, pusat pendapatan, yaitu unit yang bertanggung jawab
untuk mencapai target penerimaan dan pendapatan daerah seperti instansi pemungut pajak dan distribusi. Yang ketiga, pusat laba, yaitu unit yang bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya sekaligus sehingga kinerjanya diukur berdasarkan laba yang dihasilkan, contohnya BUMD atau BUMN. Yang keempat, pusat investasi, yaitu unit yang tidak hanya mengelola laba tetapi juga bertanggung jawab atas keputusan investasi jangka panjang yang akan memengaruhi perkembangan organisasi di masa depan. Pada slide yang kelima, pertanggungjawaban berbasis kinerja. Dalam pemerintahan modern, pengukuran kinerja tidak cukup hanya menggunakan indikator keuangan. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek non-keuangan seperti kondisi pelayanan, kepuasan masyarakat, efektivitas program, dan pertanggungjawaban sumber daya manusia. Namun terdapat beberapa tantangan seperti kesesuaian tujuan antara unit, adanya dampak kegiatan suatu unit terhadap unit lain, serta perbedaan waktu dalam melihat hasil suatu program. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah balance sector curve. Metode ini mengukur kinerja dari 4 perspektif, yaitu keuangan, masyarakat atau pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Keenam, implementasi di pemerintahan daerah. Penerapan pusat pertanggungjawaban semakin berkembang sejak adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Setiap SKPD atau Satuan Kinerja Perangkat Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsi masing-masing. Implementasinya dilakukan melalui penyusunan RKA sampai SKPD, penggunaan anggaran berbasis kinerja, serta pelaporan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dapat dikategorikan sebagai pusat biaya karena fokus pada pelayanan masyarakat. Dinas Pendapatan Daerah termasuk pusat pendapatan karena bertugas meningkatkan penerimaan daerah, sedangkan BUMD dan proyek infrastruktur jangka panjang dapat dikategorikan sebagai pusat laba atau pusat investasi. Sebagai contoh, jika terjadi masalah sampah yang menumpuk di kota, maka Dinas Lingkungan Hidup menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun program penanganan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pemerintah daerah. Slide yang ketujuh, sistem pelaporan dan tantangan. Sistem pelaporan merupakan bagian penting dalam proses pertanggungjawaban. Laporan yang dihasilkan harus akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Salah satu prinsip yang digunakan adalah manajemen by expectation, yaitu manajemen lebih fokus pada penyimpanan yang signifikan dibandingkan dengan hasil yang masih berada dalam batas normal. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya integrasi sistem informasi, serta keterlambatan penyampaian laporan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik. Misalnya, target penerimaan pajak daerah adalah 10 miliar, tetapi realisasinya hanya 7 miliar. Dari laporan tersebut, pimpinan dapat mengetahui adanya penyimpangan dan mencari penyebabnya, sehingga dapat dilakukan perbaikan pada periode berikutnya. Slide yang ke-8, kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, sistem pengendalian manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah. Salah satu unsur utamanya adalah pusat pertanggungjawaban yang membantu memastikan setiap unit kerja menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesesuaian tujuan antara unit, dampak antara unit kerja, dan kesulitan dalam mengukur kinerja dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat digunakan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menyusun paduan operasional yang lebih jelas, memperkuat penelitian dan evaluasi kebijakan, serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja pemerintah dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan.